Hi guys, it's Brown again and welcome back. So, thank you so much buat kalian yang sudah mengklik video ini. Dan bagi kalian yang suka dengan konten-konten secara seperti ini, silahkan di like, subscribe, bantu untuk storytellernya agar kedepannya gue sendiri lebih semangat untuk membuat video seperti ini. So, di video yang lalu, gue sendiri sudah membahas tentang perang dan penyebab perang dunia kedua atau the second war, World War II. Jadi buat kalian yang belum nonton video itu, silahkan linknya ada deskripsi di bawah ini. Jadi di video kali ini gue sendiri akan bahas tentang jalannya perang dunia kedua atau the second war, World War II. So kita langsung saja. Anyway, just to remind, perang dunia kedua atau the second war ini dimulai dari tanggal 1 September 1939 sampai dengan 1945. Jadi 6 tahun berperang. Jadi jalan ceritanya seperti ini. 1 tahun setelah Adolf Hitler mendapatkan gelar resmi seorang Führer di tahun 1939, Adolf Hitler ini yang sangat berambisi menguasai Eropa segera membentuk negaranya kembali karena Jerman sudah ada di genggamannya. Dia membentuk Panzer, membuat tank, peralatan tempur, artileri, dan juga mewajibkan tua muda ke wajib militer semua. Dan segera saat itu juga dia memprovokasi Benito Mussolini yang saat itu adalah Perdana Menteri di Italia untuk join dalam perang ini. Jadi ini adalah ambisi Adolf Hitler untuk menguasai Eropa. Nah, kenapa Adolf Hitler itu sangat berambisi menguasai benua Eropa? Nanti kita akan bahas di autobiografi sang Führer Jerman. Nah, di samping itu, Jepang yang sudah lama berperang dengan Tiongkok mulai berperang lagi. Di bulan Juli 1938, Jepang menyerang Tiongkok lagi di Marcunia. Artinya di teluk itu, di rel kereta api itu, Jepang sendiri sudah menyerang Tiongkok saat itu. Sementara itu, di tahun 1938, bulan Maret tepatnya, Jerman sendiri di bawah kepemimpinan Adolf Hitler menganeksasi negara Austria dan juga Cekoslovakia. Nah, artinya mereka ingin menjadikan dua negara tersebut masuk ke dalam politik dan untuk mendapatkan kekuasaan di Eropa. Nah, dengan bergabungnya Austria dan juga Cekoslovakia, artinya mereka tergabung dalam blok poros ini sendiri. Di bulan Agustus 1938, fakta non-agresi ditandatangani oleh Adolf Hitler dan juga Joseph Stalin. Artinya kedua belah pihak ini, baik antara tentara Nazi Jerman dan juga Uni Soviet komunis ini, mereka bersepakat agar tidak bisa menyerang satu sama lain. Nah, ini mungkin adalah taktik Adolf Hitler karena di perang dunia pertama Jerman ditaklukkan oleh Uni Soviet. Nah, itu karena mereka menggalang satu koalisi, artinya Uni Soviet belum ada di blok sekutu saat ini. Pada bulan September 1939, nah ini adalah serangan pertama dari Jerman ke kota Danzig di Polandia. Jadi serangan cepat ini diberi julukan Operasi Blitzkrieg. Jadi Jerman saat itu yang terkenal dengan negara Panzer, kekuatan tanknya itu sangat terkenal dengan serangan kilat dari Jerman ke kota Danzig. Nah, serangan kilat ini menyebabkan tentara Polandia saat itu tidak bisa menentukan strategi untuk melawan Jerman saat itu. Nah, dalam 2 hari Polandia sudah jatuh ke tangan Jerman, dan 2 hari setelah itu Prancis dan juga England menyatakan perang terhadap Jerman karena Polandia ini sendiri adalah negara jajahan dari Prancis dan juga Inggris. Selain itu mereka beraliansi di Perang Dunia Pertama. Pada saat itu di bulan September 1939, Joseph Stalin di bawah kepemimpinan Uni Soviet yang sudah menandatangani fakta non-agresi dengan Adolf Hitler, mereka juga membantu menyelam Polandia dari segi timur. Nah, jadi Polandia ini merupakan satu negara di kawasan Eropa yang menjadi rebutan dari Uni Soviet dan juga Jerman. Dan mereka sama-sama untuk menusuk ke jantung pertahanan Polandia agar mendapatkan kekuasaan dari negara sendiri. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau perang ini sendiri adalah ajang untuk memperluas kekuasaan wilayah seperti di rezim kerajaan itu sendiri. Sementara itu, di tahun 1939, tepatnya di bulan November sampai 1940, di perang musim dingin, Uni Soviet berhasil menginvasi seluruh negara di Finlandia. Jadi Jerman dan juga Uni Soviet ini sama-sama untuk menguasai daerah Eropa, akan tapi mereka dibatasi dengan perjanjian fakta non-agresi itu sendiri. Di bulan Mei 1940, Jerman dengan cepat berhasil menginvasi Norwegia dan juga Belanda. Nah, dengan saat itu, Jerman sudah menguasai sepertiga wilayah Eropa. Dan terima kasih juga buat Jerman saat itu karena Jerman sudah menginvasi ataupun menguasai seluruh wilayah Belanda dan berujung pada penarikan pasukan Belanda di Indonesia. Jadi saat itu kita sudah selesai dijajah oleh negara kincir angin itu sendiri. Sementara itu, di bulan April 1940, Jerman juga sangat cepat menginvasi menguasai daerah Norwegia dan juga Denmark. Jadi dengan ini
Jerman sudah menguasai Polandia, Belanda, Norwegia, Finlandia, dan juga Denmark. Jadi itu berarti tentara Nazi ataupun di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, mereka sudah menguasai 1/3 daratan dari Eropa. Jadi bisa kalian bayangkan betapa canggihnya para tempur yang dibuat saat itu oleh Adolf Hitler dan dengan cepat mematikan, melumpuhkan lawan-lawan kekuasaannya saat itu. Nah, misi Perang Dunia Kedua ini adalah ambisi besar Adolf Hitler untuk menguasai Eropa dan dibantu disokong oleh Benito Mussolini dan juga kekaisaran Hirohito di Jepang. Nah, saat itu strategi untuk menguasai benua Eropa dibagi menjadi dua macam. Nah, seperti yang gue bilang tadi, Jerman sudah menguasai Denmark, Norwegia, Belanda, Finlandia, dan juga Polandia. Nah, sementara itu tugas Benito Mussolini yang sebagai Perdana Menteri Italia di World War II, Perang Dunia Kedua, adalah fokus menginvasi Prancis. Dan akhirnya pada bulan Juni 1940, Italia di bawah kepemimpinan Benito Mussolini menginvasi negara Prancis saat itu. Dan karena Prancis ini dikepung oleh Italia dan disokong oleh tentara Nazi, maka mau tidak mau tentara yang ada di Prancis saat itu harus dievakuasi, harus dikaburkan, harus diselundupkan sebanyak 330.000 soldier yang disebut dengan peristiwa Dunkirk. Nah, peristiwa ini sangat baik difilmkan oleh Christopher Nolan. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan nonton filmnya, itu emang benar-benar keren banget. Jadi pelarian tentara, evakuasi, karena saat itu Prancis sudah dikepung oleh tentara Nazi dan juga tentara Benito Mussolini. Akhirnya pada bulan Juni 1940, Jerman ataupun tentara Nazi berhasil menguasai seluruh daratan Prancis saat itu. Akan tetapi saat itu Prancis terbelah menjadi dua bagian. Nah, Prancis yang pertama itu adalah Prancis Vichy di bawah kepemimpinan Henri Pétain. Di samping itu ada Prancis Charles de Gaulle. Nah, Prancis Vichy ini setuju untuk menyerah kepada Jerman yang berada di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, sedangkan Prancis yang satu ini lari ke Belgia menyelamatkan diri agar dapat memanggil sekutu mereka, yaitu adalah England. Nah, sementara itu 3 bulan setelahnya, pada bulan Oktober 1940, Jerman dengan kekuatan tank panzer dan juga peralatan tempur di udara menyerang England, Britania Raya, yang dikenal dengan pertempuran Britania Raya. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa selain tentara Nazi dan juga Uni Soviet, Inggris adalah kekuatan militer yang sangat kuat saat itu. Dan seperti yang kita ketahui saat itu, karena jenderal-jenderal di angkatan udara di bawah kepemimpinan Adolf Hitler kurang pandai saat itu, maka pada saat itu England ataupun Britania Raya mampu menahan invasi dari Jerman saat itu di bawah kepemimpinan Jenderal Stauffenberg saat itu. Karena pesawat tempurnya Jerman saat itu yang sudah canggih sedemikian rupa, itu kalah taktik dengan cerdasnya si Winston Churchill saat itu yang sedang memimpin England di Perang Dunia Kedua. Di bulan September 1940, Italia menyerang Mesir. Nah, Mesir ini adalah negara jajahan ataupun aliansi dari negara England dan juga Prancis. Nah, dengan sedemikian saat itu negara ataupun benua yang ada di Eropa saat itu mengkampanyekan perang terhadap Jerman. Dan pada bulan yang sama, di bulan September 1940, Jerman, Italia, dan juga Jepang menandatangani perjanjian Tripati yang isinya adalah bahwa ketiga negara ini sama-sama ingin menjadi negara adidaya, menjadi negara penguasa. Jadi begini, isi perjanjian saat itu adalah Jepang harus menghormati kepemilikan benua Eropa atas Italia dan juga Jerman. Dan sebaliknya, Jerman dan juga Italia harus menghormati kepemilikan benua Asia yang saat itu Jepang yang saat itu sangat terobsesi dengan benua Asia, ingin menguasai benua Asia. Maka dari itu perjanjian Tripati ini dilakukan agar mereka saling menjadi penguasa di antara dua benua besar itu. Pada tahun 1940, Yunani yang sebelumnya diserang oleh Italia berhasil menahan gempuran Italia di bawah kepemimpinan Benito Mussolini. Jadi Yunani ini berhasil menahan serangan dari Italia. Jadi Yunani ini belum dijajah oleh Italia saat itu. Pada bulan Juni 1941 yang notabene-nya Uni Soviet dan juga Jerman telah menandatangani persepakatan fakta non-agresi. Artinya mereka sepakat untuk tidak saling serang, tidak saling menjajah. Akan tapi ini adalah blunder bagi Hitler. Ini adalah karma Hitler sendiri. Pada saat itu operasi Barbarossa dijalankan oleh Adolf Hitler. Meskipun banyak jenderal-jenderal yang tidak menyetujui operasi tersebut,
karena mereka menganggap bahwa ini adalah pengkhianatan besar atas Adolf Hitler. Tapi karena Adolf Hitler adalah sang diktator saat itu di bawah negara fasis saat itu, maka jenderal-jenderal terpaksa untuk mengikuti apa ambisi Adolf Hitler itu sendiri. Dan pengepungan ini dimulai dari jam 4 pagi di kota Leningrad. Nah, usuk kali usuk, ternyata pengepungan ataupun penguasaan negara Barbarossa ataupun operasi Barbarossa ini, karena ini adalah ambisi keinginan pribadi Adolf Hitler yang sudah dituangkan dalam buku Mein Kampf, yang saat itu Adolf Hitler berada di penjara, dan itu adalah tujuan dari khusus dari Adolf Hitler saat 1925. Joseph Stalin yang saat itu memimpin Uni Soviet di negara komunis ini mendeklarasikan perang kepada Adolf Hitler dan tentara Jerman Nazi, dan mereka ataupun Joseph Stalin ini mengintiarkan bahwa pemusnahan terhadap tentara Jerman dimanapun dia berada. Sementara itu, di benua Asia pada bulan Desember 1942, Jepang yang saat itu dipimpin oleh Kekaisaran Hirohito dan di bawah Jenderal Hideki Tojo saat itu menyerang pangkalan Pearl Harbor milik Amerika Serikat di Hawaii. Jadi kenapa mereka menyerang Pearl Harbor? Karena Jepang ingin membangun negara ataupun membangun kekuasaan di Asia Timur. Nah, saat itu Amerika Serikat yang menjadi salah satu pangkalan laut terbesar di Samudra Pasifik, nah itu ingin dimusnahkan oleh Jepang sendiri. Dan dengan segera kemudian Amerika menyatakan perang terhadap Jepang, dan otomatis mereka menyatakan perang juga terhadap Jerman, karena sebelumnya Amerika ini sangat netral dalam World War II. Nah itu, jadi udah paham kan? Ini sekarang semua negara itu sudah join dalam perang yang karena kehausan Adolf Hitler ingin menguasai Eropa, dan berujung pada semua negara join on this war. Pada bulan Juni 1942, di samping Jepang ini juga menyerang pangkalan Pearl Harbor, mereka juga berperang yang dikenal dengan perangan ataupun pertempuran Midway di Samudra Pasifik, dan itu berbuah hasil pada kemenangan di tentara Amerika. Dan ini adalah pukulan mutlak bagi tentara Jepang untuk menguasai Samudra Pasifik atas kepemilikan dari Amerika Serikat itu sendiri. Nah, jadi bisa kalian ketahui, karena saat itu negara Jepang paham militerisme di bawah kepemimpinan Kekaisaran Hirohito, mereka meyakini kalau mereka adalah negara paling terkuat di negara ataupun di benua Asia, dan siapapun ataupun negara manapun yang sedang mendominasi laut Samudra Pasifik itu mesti dibinasakan. Dan ini merupakan blunder terbesar bagi Jepang karena dia menyerang Amerika, dengan notabene-nya negara Amerika ini adalah negara tersaprit saat itu. Sementara itu, di bulan Agustus 1942, pertempuran di Stalingrad sudah berlangsung. Nah, pertempuran ini adalah pertempuran yang sangat menentukan di Perang Dunia Kedua. Jadi, tentara Jerman Nazi di bawah kepemimpinan Adolf Hitler saat itu menyerang salah satu kota yang ada di Rusia saat itu yang diberi nama Stalingrad. Nah, akan tetapi Adolf Hitler yang tidak menyadari karena ketangguhan tentara dari pasukan Joseph Stalin ini, yang dengan notabene-nya seperti yang gue bilang tadi, bahwa tentara Jerman ataupun yang dijuluki dengan tank Panzer ini, mereka sangat unggul dengan serangan cepat kilat. Akan tetapi mereka sangat tidak unggul dan blunder sendiri bagi Jerman ketika menyerang wilayah yang luas seperti Uni Soviet. Akan tetapi saking gigihnya tentara merah saat itu yang ada di kota Stalingrad, dia berhasil mempertahankan kota itu dan memukul mundur pasukan Jerman saat itu. Dan blunder bagi Hitler ketika dia sudah membuat fakta non agresi dengan Uni Soviet, dan bahkan dia menyerang, dan itu membuat Joseph Stalin geram terhadap Hitler. Nah, seperti yang gue bilang tadi, karena di Perang Dunia Kedua itu sangat ditentukan oleh perang ataupun pertempuran di Stalingrad, yang itu sangat memakan banyak korban tentara Jerman, dan saking keras kepalanya Adolf Hitler saat itu, dia tetap memaksakan untuk menyerang Uni Soviet saat itu. Sebenarnya semua jenderal di Angkatan Darat itu sudah menentang keputusan Hitler untuk menyerang Uni Soviet. Akan tetapi ambisi besar Hitler itu untuk menguasai Uni Soviet itu sangat besar. Nah, maka dari itu karena telah pukulan mundur di salju saat itu berperang, dan karena ini bukan medan perang bagi tentara Jerman Nazi, karena tentara merah yang saat itu berada di posisi yang lebih unggul dengan baju perang dan musim dingin yang lebih mengunggulkan di tentara merah, maka perlahan tentara Jerman Nazi saat itu terkubur pansernya ataupun arteri dan juga tank-tanknya itu telah mati dimakan oleh tentara merah saat itu, dan juga salju yang dingin saat itu dan beku.
Nah, akibat dari pukulan mundur itu sendiri, banyak soldier yang gugur, banyak senjata yang gugur, banyak juga tank yang hancur. Akhirnya pasukan Jerman Nazi itu menyerah di Tunisia oleh pasukan sekutu. Dan di tahun 1943, karena sudah pasukan tentara Hitler ini melemah, Italia yang diserbu saat itu oleh pasukan sekutu menyerah di tangan sekutu tanpa syarat dengan digulingkan dan dibunuhnya saat itu Benito Mussolini. Jadi sekarang kekuatan Blok Poros ini sudah berkurang satu. Italia sudah menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu dan sekarang tinggal Jerman dan juga Jepang. Nah, sementara dua negara ini sudah kalian sudah paham kan? Jadi sudah hancurnya Italia, sekarang di blok fasis itu masih ada Jerman dan juga Jepang. Dan dengan notabene-nya, tentara Jerman itu yang menurut gue saat itu udah separuhnya itu udah kalah karena di pertempuran di Stalingrad. Itu mereka mesti melawan gempuran sekutu. Yang sekutu saat itu Amerika, Uni Soviet, Prancis dan juga England yang saat itu dengan notabene-nya sangat pintar bertempur saat itu. Nah, ini mereka akan menyerbu dua negara yang tersisa ini. Di tahun 1944 yang dengan notabene-nya Prancis ini masih dalam invasi ataupun kekuasaan dari Adolf Hitler, tentara Amerika Serikat, Inggris dan juga Kanada saat itu mengepung semua wilayah Prancis saat itu. Nah, dengan dikepungnya wilayah Prancis saat itu, otomatis tentara Adolf Hitler, tentara Nazi saat itu yang sendirian dan disokong ataupun dikepung oleh tiga negara saat itu terpaksa menyerah ataupun mengembalikan kekuasaan Prancis. Dan pada tahun 1944 Prancis dibebaskan dari kejajahan kepenjajahan Adolf Hitler. Ini yang jadi klimaks dari Perang Dunia Kedua ini adalah di tahun ataupun di bulan Februari 1945, di mana saat itu Amerika, Uni Soviet dan juga Inggris, Amerika yang dipimpin saat itu oleh Franklin Doni dan juga Inggris yang dipimpin oleh Winston Churchill dan Uni Soviet yang dipimpin oleh Joseph Stalin itu menandatangani perjanjian agar bersama-sama untuk membombardir Jerman saat itu, di mana bisa kita ketahui tiga negara besar ini sangat berperan dari hasil dari Perang Dunia Kedua itu. Sangat kecil kemungkinan bagi Adolf Hitler saat itu untuk memperbaiki kondisinya. Nah, maka dari itu Adolf Hitler mengunci dirinya di sebuah bunker. Akan tetapi Adolf Hitler saat itu masih memimpin dari bunkernya itu sendiri. Jadi Adolf Hitler dia sudah mengetahui bahwa kekalahan itu sudah di depan mata dan dia lebih memilih bunuh diri ketimbang ditangkap oleh Joseph Stalin itu sendiri. Nah, tapi beberapa jam sebelum Adolf Hitler ini suicide atau membunuh diri, dia menikahi istrinya yang menjadi satu-satunya istri, yaitu Eva Braun. Dan setelah itu Eva Braun menegakkan racun cyanida dan juga Adolf Hitler ini menembakkan pistol di kepalanya sendiri. Dan itu dipilih agar abunya ini tidak diambil oleh tentara merah saat itu. Dengan matinya Adolf Hitler, otomatis di bulan Mei 1945 yang dengan notabene-nya negara Berlin, kota Berlin saat itu sudah dikepung oleh tentara merah, sudah dikuasai, sudah diduduki. Nah, di saat itu bulan Mei 1945 Jerman menyatakan menyerah kepada sekutu karena mereka sudah tidak mempunyai kekuatan lagi, sedangkan sang Führer yang sudah bunuh diri, tentara Nazi juga sudah ambil bobor dicacar oleh tentara sekutu, dan akhirnya Jerman jatuh ke wilayah sekutu saat itu. Dan ini berujung dari karma Hitler dan dengan tertawanya saat itu Joseph Stalin. Jadi sekalian sudah paham kan, ketika blok poros yang terdiri dari Jerman, Italia dan juga Jepang, nah Jerman dan Italia ini sudah dimusnahkan oleh tentara sekutu yang sangat kuat. Nah, sekarang tinggal satu. Nah, Jepang yang di bawah kepemimpinan Jenderal Hideki Tojo dan Kekaisaran Hirohito, pada bulan Desember 1945 Jepang dibom atom oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini merupakan pukulan mutlak bagi tentara Jepang dan diperkirakan saat itu 1 juta orang yang tewas dalam insiden pemboman itu, dan dicatat dalam sejarah itu adalah peristiwa peluncuran nuklir bom atom pertama kali dan terakhirnya dalam in world history. Pusat pemerintahan Jepang saat itu yang sudah dibombardir di bom atom oleh Amerika Serikat, saat itu otomatis Jepang mau nggak mau dia harus menyerah kepada sekutu. Dan saat itu pula bulan Desember 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan efek ataupun imbasnya mereka menarik pasukannya dari negara kita Indonesia. Jadi ada baiknya sih waktu itu saat dimana Amerika menyerang kota Hiroshima dan juga Nagasaki, Jepang saat itu ambiar dan juga mereka back ke negaranya dan kita merdeka saat itu. Oke, itulah jalannya Perang Dunia Kedua. Jadi kalian bisa bayangkan kan, perang ini semata-mata adalah ambisi besar
dari beberapa negara yang ingin menguasai Eropa untuk negara jajahan. Dan ketika waktu itu saat Adolf Hitler menjadi kansler dan juga menjadi Führer, dan dengan seketika Jerman sudah berada di genggamannya. Dan ketika dia menjadi seorang Führer dan mengenggam Jerman, maka ambisi yang lebih besar itu muncul di benaknya. Maka dari itu dia dengan segera membentuk peralatan tempur, mewajibkan militer, dan memulai Perang Dunia Kedua. Nah, bagaimana menurut kalian? Ataupun misalnya ada salah satu penjelasanku yang kurang masuk akal atau kurang jelas, silahkan tulis komentar di bawah ini. Dan gue harap kalian untuk subscribe channel ini, like, tulis komentar, dan jangan lupa di support terus channel untuk histori-histori ini, karena di channel ini gue sendiri akan bahas tentang banyak-banyak fakta sejarah perang-perang dunia ataupun tokoh ilmuwan dan juga kerajaan, itu kita akan bahas. Thank you guys, see you on Storyteller.